Nah, ini kan Rahmat saya ini kan pencinta satwa nih. Nah, kenapa bisa sampai mencintai satwa dan alam ini gimana ceritanya? Satu, saya waktu kecil saya lahir di desa kecil. Namanya kecamatan itu Perdagangan di pinggir Sungai Babolon. Jadi saya memang dari kecil ngantongi kelabang, kalajengking, ular. Dari kecil tuh coro tanah yang bersih ya. Itu saya. Bahkan kalau pembantu membunuh itu saya bisa berhari-hari marah dan nangis, nggak mau makan. Karena mereka nggak berdosa. Dia bilang gigit bahaya, saya nggak digigit kok gitu dari kecil. Kadang-kadang saya di hutan sampai maghrib dijemput. Saya suka. Nah, Sungai Perdagangan itu kan banyak buaya, tapi saya nggak peduli, saya mandi aja. Jadi alam itu menyatu sama diri saya dan itu jadi membawa ketenangan, kebahagiaan. Maka nanti mungkin bisa dilanjut, kita ambil ada resort yang hutan pinus milik pemerintah yang tidak terawat. Kita bikin senior healthy living, ambil alih dari dokter-dokter senior yang menciptakan sesuatu yang baik, ribut. Nah, saya tengahi, kita ambil baik-baik, semua happy. Nah, itu memang kebetulan nama saya Rahmat, jadi mudah-mudahan bisa membawa rahmat. Ya. Mudah-mudahan. Amin. Nah, ini Kanda Rahmat kalau boleh cerita sedikit kan tadi dari perdagangan, dari Simalungun, Sumatera Utara ya. Boleh cerita sedikit nih tentang gimana dari awalnya nggak ada apa-apanya terus bisa sukses nih seperti sekarang. Jadi dari awal itu ya hidup di desa ya, walaupun orang tua saya nemir kebunnya sudah punya mobil apa, tapi kami keluarga besar, 16 saudara. Wah, 8 laki, beneran nih keluarga besar ya. Dan alhamdulillah semuanya bahagia atau sukses berkat doa dan didik anak orang tua ya pasti. Jadi saya dari umur 11, 12, 13 udah mecah batu di bangunan. Saya nggak suka santai-santai minta orang tua karena kita keluar aja mecah batu, bantu kontraktor, ngangkat pasir apa segala. Kerjaan kasar ya? Iya, kerja kasar, membantu tukang. 14 kami dipindahkan ke Medan, sekolah di Medan. Itu 14 tahun saya udah kerja bengkel. Dia pulang sekolah kerja bengkel, oli kadang-kadang jadi mekanik bengkel ya? Jadi saya learn by doing. Mobil dulu tidak seperti sekarang. Sekarang kita bisa bersih, mobilnya beda ya. Dulu tuh spare part-nya itu berat-berat dan kotor ya. Oli di mana-mana. Itu saya kerjakan. Baru 20 tahun saya ketemu yang namanya Pak Surya Paloh. Kita sahabat, pernah sama di daerah kecil ya. Beliau nawarkan menjadi manajer workshop. Saya bilang saya belum mampu loh, nggak mampu katanya. Saya dengar ya, itu saya jadi manajer workshop. Saya di sana 2-3 tahun itu dari karyawan 20 jadi 200. Ada 5 departemen ya dari workshop, bengkel ya, khusus Ford dan lain-lain. Body shop, bikin body bus, belum ada dulu di Pulau Sumatera. Terus tes dieselnya nggak beres berasap tuh kita tes, servis semua di bawah saya. Alhamdulillah berhasil saya dinaik jadi sales. Bukan enak jual Ford dengan saingan Mitsubishi dan lain-lain ya mobil Jepang. Tapi alhamdulillah sukses, saya jadi kuasa direksi. Pak Surya ke sekolah ke London ya, saya jadi kuasa direksi. Pak Rusli Paloh mimpin perusahaan. Itulah lanjut jadi partner. Akhirnya bikin perusahaan sendiri. 30 tahun alhamdulillah udah sukses, sudah bisa naik Mercedes, sudah bisa pakai barang-barang bagus, tapi di jalan yang diridhoi Tuhan dan kerja keras, disiplin, fokus itu yang mengantar saya. Betul. Dan juga Kanda Rahmat kan orangnya filantropis ya, suka bantu orang itu yang luar biasa. Dan setelah itu mampu, maaf ya saya cerita tadi pinggir jalan, tapi saya tidak pernah mimpi dalam hidup saya. Saya bukan orang hebat, bukan orang kaya seperti punya tambang segala macam, tidak. Tapi saya udah berapa kali bantu yang nolnya itu 9. Jadi miliar kali bantu. Ya, kemarin kalau nggak salah kebun binatang yang di mana kan Kanda Rahmat langsung kasih 1 miliar. Karena dia kebun binatang Medan. Orang Medan lihat kita. Saya ketua Lembaga Konservasi Indonesia, nggak ada di situ ya, ketua Lembaga Konservasi Indonesia atau ketua Kebun Binatang se-Indonesia. Itu yang kami jaga itu 4.912 jenis. 70.000 individu satwa. Apa ya, kita lompat sedikit ceritanya. Waktu COVID, bisa Bapak bayangkan itu tutup 70.000 satwa, ada gajah, ada rusa, ada badak, ada harimau, ada semua makan daging, makan sayur, makan ikan. Bayangkan, disitulah kita sebagai kapten atau nakoda dites. Tapi kembali yang saya bilang di awal, niat baik, tujuan mulia untuk alam, untuk makhluk Tuhan, banyak jalan. Itulah ketua MPR kampanye, ketua DPD, pejabat-pejabat tinggi negara semua ikut, Rahalin, apa ini
public figure ya, Ya, artis nasional. ada yang lain-lain lagi, teman-teman semua ikut. Alhamdulillah kita bisa berbagi, termasuk Medan Zoo. Waktu COVID udah kita bantu dari organisasi saya rasa hampir 1 miliar dari organisasi. Saya pribadi sebelum itu juga udah bagus. Tapi tidak bisa, ini soal lembaga konservasi atau kebun binatang. Seingat saya, belum ada plat merah yang milik negara yang bagus. Nah sekarang alhamdulillah Solo udah jadi Solo Safari. Yang tadinya, ya maaf lah, belum layak, sekarang jadi bagus. Tahun pertama lalu udah untung mereka 16 miliar. Tadinya yang pemerintah mesti keluar APBD, nggak dapat masukan pajak, masyarakat tidak dapat tempat hiburan yang sehat, layak, mendidik, dan terjangkau, semua sudah dapat di situ. Dan jadi betul-betul tumpuan masyarakat. Karena kalau anak-anak ke mall, ke shopping center, ke tempat-tempat yang menonjolkan suatu kemewahan, itu merusak. Jadi itu budaya konsumtifnya akan berbahaya untuk masa depan mereka. Tapi kalau hiburan yang layak, sehat, mendidik, terjangkau di lembaga konservasi sebagai institusi ya, satu kita itu untuk konservasi, sudah itu pendidikan, riset, penelitian, dan baru tadi itu menjadi tempat yang sehat ya, atau tempat yang layak, mendidik, sehat dan terjangkau, serta multi efeknya sekitar taman hewan itu biasanya ikut berhasil ya. Sampai tukang jual tempe tahu, hotel, restoran, kafe. Jadi keberadaan lembaga konservasi itu multi efek keuntungan. Makanya saya di situ udah 20 tahun mimpin. Dan disitulah Ibu Negara sebagai pelindung, Ketua MPR, anggotanya, Ketua DPD, 7 kementerian, baru ada di selanjutnya itu ada Pak Mahfud, ada Pak Hendro, ada Pak Pras, mantan Jaksa Agung, Pak Tanto, Jimli Asidik, Din Samsudin, semua ikut di di Nakodai Pak Emil Salim, profesor ketuanya. Baru di pembina ada Pak Tantri Bali, Mayor Jenderal Pur ya, itu dan teman-teman lain, ada Mas Yapto. Jadi semua tokoh-tokoh yang sayang binatang, yang ikut memikirkan kita negara mega biodiversity ini memiliki spesies satwa kedua terkaya setelah Brazil. Bagaimana menyelamatkan menjadi benteng terakhir. Nanti saya akan beri peran fungsi kebun binatang, nanti bisa dilihat bagaimana mulianya peran fungsinya ada di sini. Jadi peran fungsi sebagai benteng terakhir penyelamatan satwa langka. Anugerah Tuhan yang tak ternilai bagi bangsa kita untuk warisan anak cucu. Ya nanti ini bisa saya kasih, kalau mau ditampilkan nanti silakan untuk pedoman dan pengetahuan.